Saat ini Xiaoyan dan Murong Qianqian sedang duduk di ruang pribadi yang terang benderang. Fang Qian telah meninggalkan tempat itu karena urusan resmi. Hanya Xiaoyan dan Murong Qianqian yang tersisa di ruang pribadi yang besar. Murong Qianqian tampak seperti seekor kelinci yang kembali ke sarangnya. Tubuhnya yang lembut dan halus bersandar di kursi yang ditutupi bulu putih susu. Wajahnya yang lembut dan menawan memperlihatkan ekspresi yang sangat bosan. Sepasang matanya yang jernih dan indah menatap ke sisi lain. Di dinding yang gelap gulita, ada layar cahaya yang saat ini memproyeksikan pemandangan terkini di rumah lelang ke atasnya. Setelah orang-orang terus berdatangan, anak tangga batu yang tadinya kosong di rumah lelang dengan cepat terisi penuh. Kebisingan di rumah lelang berbentuk cincin ini menjadi lebih berisik, berubah menjadi suara dengungan yang bergema tanpa henti. Hingga pada suatu saat, Murong Qianqian yang hatinya dipenuhi kebosanan akhirnya mengalihkan pandangan matanya ke arah Xiaoyan. "Apakah bahan obat yang kamu sebutkan sangat penting bagimu?" ucap Murong Qianqian. Mendengar ini ekspresi Xiaoyan sedikit terkejut. Setelah itu dia mengangguk sedikit dan berkata, "Benar, bunga api yang berkobar ada hubungannya dengan terobosanku ke tingkat Dodi," ucap Xiaoyan. Setelah kata-kata Xiaoyan terdengar, ekspresi aneh melintas di wajah cantik Murong Qianqian. Seketika wanita muda itu mengernyitkan alisnya lagi. "Apakah kau berbohong padaku? Jangan pikir aku tidak tahu hanya karena aku bukan seorang alkemis. Pil kesengsaraan kaisar yang dibutuhkan untuk menembus kelas Dodi tidak memiliki bahan obat seperti bunga api berkobar. Ini seharusnya menjadi bahan obat yang digunakan oleh pil obat lain," ucap Murong Qianqian matanya menyipit. Xiaoyan tidak berkomentar tentang ini. Melihat Xiaoyan tidak menjawab, keraguan di hati gadis muda itu semakin bertambah. Tepat saat dia hendak melanjutkan pertanyaannya, panggung batu yang awalnya datar di tengah aula lelang tiba-tiba mulai bergetar hebat. Kerumunan yang awalnya berisik telah menjadi tenang. Seketika pilar kristal persegi perlahan muncul dari tengah panggung batu. Mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan karena mereka tahu bahwa pelelangan yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya akan segera dimulai. Saat suara lonceng terdengar, mata semua orang segera tertuju pada sumber suara. Pada saat yang sama di panggung batu di samping kolom kristal yang baru didirikan, setelah beberapa saat terdistorsi, tubuh seorang lelaki tua perlahan muncul di depan orang-orang yang hadir. Di dalam ruang pribadi, Xiaoyan memperhatikan lelaki tua yang muncul di layar cahaya. Mata hitamnya tanpa sadar mengeras. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua yang muncul di panggung batu itu sebenarnya adalah Fang Qian. Tidak heran mereka berani mengadakan lelang di lingkungan terbuka seperti ini. Barang lelang dijaga secara pribadi oleh seorang Dodi. Selama seseorang bukan seorang buronan, kemungkinan besar tidak akan ada yang membuat masalah dalam lelang ini, gumam Xiaoyan. Ia tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya. Untuk bisa mendapatkan Dodi untuk menyelenggarakan lelang, harus dikatakan bahwa ini benar-benar bisa disebut pemborosan. Namun segera setelah itu, ketika semua orang mengira pelelangan akan segera dimulai, suara mendengung tiba-tiba muncul di langit di atas balai lelang. Segera setelah itu lapisan penghalang energi emas yang berkilauan menyelimuti seluruh rumah lelang dari luar seperti mangkuk terbalik. "Apakah ini sebuah formasi?" tanya Murong Qianqian. Melalui layar cahaya di depannya, dia dengan hati-hati mengamati penghalang energi emas. "Ya, itu adalah sebuah formasi. Dan itu adalah jenis formasi yang jelas bukan formasi tingkat rendah. Dengan ini, kemungkinan bahkan seorang elit Dodi pun akan kesulitan untuk menghancurkannya dalam waktu singkat," ucap Xiaoyan. Dibandingkan dengan Murong Qianqian, Xiaoyan ingin melihatnya lebih komprehensif. Saat dia membuka mulutnya, dia memberikan gambaran kasar tentang luar biasa dari penghalang energi ini. Raut wajah cantik Murong Qianqian langsung berubah saat mendengar penjelasan dari Xiaoyan. "Untuk dapat menghalangi Dodi, formasi ini harus berada pada tingkat berapa agar dapat melakukannya?" tanya Murong Qianqian. "Untuk dapat melokir Dodi, meskipun peringkat formasi ini tinggi, formasi ini pasti tidak akan kalah dengan formasi peringkat 3. Selain itu, meskipun ditempatkan di antara formasi peringkat 3, formasi ini pasti akan dianggap berkualitas tinggi. Namun dari tampilan formasi ini, mungkin saja formasi ini bahkan merupakan formasi peringkat 4. Begitu suara Xiaoyan jatuh, wajah cantik Murong Qianqian tak kuasa menahan keterkejutan. Formasi tingkat 4 itu adalah formasi mengerikan yang cukup untuk membuat seorang Dodi takut. Saat Xiaoyan dan Murong Qianqian mendiskusikan penghalang energi, terjadi perubahan lain pada platform batu di dunia luar.
Di tengah suara getaran, tanah di sekitar pilar kristal itu perlahan terbelah. Seketika sebuah tangga yang menjorok jauh ke dalam tanah muncul di depan mata banyak orang di rumah lelang. Saat tangga itu muncul, seorang lelaki tua menggunakan jubah emas panjang perlahan berjalan keluar sambil tersenyum di wajahnya. Aura agung yang sulit ditekan secara keluar dari tubuhnya. Di bawah aura ini, ekspresi semua orang di rumah lelang tanpa sadar berubah. Kerumunan yang telah tenang karena kemunculan Fang Qian bahkan tidak berani bernapas dengan keras saat ini. Sungguh aura yang sangat kuat. Aku rasa orang ini adalah ketua balai lelang Tianyun, Dongchuan. Kemunculan lelaki tua itu membuat hati semua orang yang hadir menjadi serius. Beberapa orang yang hadir yang baru pertama kali datang ke kota Yan tanpa sadar berseru dalam hati mereka. Pada saat yang sama wajah para elit Dodi di beberapa ruang pribadi juga menunjukkan sedikit ketakutan. Banyak pasang mata menatap lelaki tua yang muncul di panggung batu. Jelas bahkan mereka tidak berani sedikit pun ceroboh saat menghadapi Dongchuan ini. Xiaoyan yang juga berada di ruang VIP juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan kesungguhan. Di bawah kekuatan spiritualnya yang sebanding dengan seorang alkemis tingkat 3, kultivasi Dongchuan yang muncul di panggung batu secara alami dapat dilihat oleh Xiaoyan dalam sekejap. Kekuatan mengerikan Dongchuan ini adalah elit Dodi terkuat yang pernah dilihat Xiaoyan sejak ia tiba di wilayah barat. Kedalaman kultivasinya menunjukkan bahwa ia telah mencapai level Dodi bintang 5. Aku Dongchuan, kurasa sudah banyak teman yang mengenalku. Hari ini adalah pelelangan yang diadakan oleh rumah lelang Tianyun di kota Yan. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas dukunganmu, ucap Dongchuan perlahan-lahan melihat sekeliling. Semua orang pasti menantikan rumah lelang ini, jadi aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Sambil tersenyum tipis, Dongchuan membelai janggutnya dengan satu tangan dan melanjutkan perkataannya di bawah tatapan ribuan mata. Namun aku masih ingin mengingatkanmu tentang beberapa hal. Aku yakin semua orang tahu aturan lelang. Jika ada orang yang memiliki pemikiran jahat dan ingin membuat masalah di rumah lelang Tianyun kita, meskipun menurutmu aku selalu baik, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan pada hal-hal seperti itu. Pada saat suara Dongchuan jatuh, momentum tak terlihat tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menyapu seluruh rumah lelang. Dalam sekejap mata, kerumunan di sekitar menjadi sunyi senyap. Bahkan beberapa orang dengan pikiran jahat dengan cepat memusatkan pikiran mereka. Mendengar arti kata-kata itu, Xiaoyan diam-diam menggelengkan kepalanya. Layak untuk menjadi seorang elit Dodi dengan gaya seperti itu, gumam Xiaoyan. Selanjutnya, silakan nikmati pesta lelang yang dibawa oleh pelelangan Tianyunku. Melihat bahwa efek jera yang diinginkannya telah tercapai, Dongchuan tersenyum. Ekspresi ganas dan bermartabat sebelumnya telah menghilang dalam sekejap, seolah-olah itu tidak pernah terjadi dari awal hingga akhir. Dongchuan tersenyum dan mengangguk ke arah Fang Qian, lalu perlahan-lahan mundur dari panggung batu. Dengan mundurnya Dongchuan, Fang Qian mengambil alih kekuasaan lagi. Sepasang mata tuanya perlahan-lahan menyapu seluruh penonton. Sambil tersenyum tipis, kemudian dua telapak tangannya membuat gerakan menepuk. Saat berikutnya tanah di panggung lelang retak lagi, membentuk anak tangga berbentuk menara. Segera setelah itu seorang lelaki tua berambut putih namun heroik berjalan keluar dari tangga. Di belakangnya sekelompok pelayan seksi memegang piring perak dengan kedua tangan. Mereka berjalan ke panggung batu dan meletakkan piring perak dengan hormat di depan Fang Qian. Selanjutnya, hidangan pembuka lelang kita adalah keterampilan bertarung jaring, ucap Fang Qian. Telapak tangannya perlahan mengambil kain hitam yang menutupi piring perak di depannya. Saat kain itu diambil, sebuah benda dengan cahaya redup muncul di mata semua orang. Ketika cahaya itu berangsur-angsur memudar, semua orang bisa melihat bahwa barang lelang pertama adalah sebuah gulungan. Ini adalah keterampilan bertarung tingkat D. Meskipun sulit untuk dikultivasikan, keterampilan ini dapat mengejutkan orang di masa perang. Aku percaya mereka yang hadir bukanlah orang biasa. Semua orang pasti tahu bahwa keterampilan bertarung jari sulit untuk dihadapi, kata Fang Qian sambil membelai janggutnya. Tangan lainnya melambai dengan lembut, mengirim kekuatan dan perlahan membuka gulungan di depan semua orang. Pada saat gulungan itu dibuka, cahaya perak tiba-tiba meledak seperti guntur. Segera di atas gulungan itu mengembun menjadi poniks putih keperakan setinggi hampir 10 kaki. Poniks itu berteriak ke langit. Pada saat yang sama darah naga poniks di tubuh Xiaoyan sedikit tergerak. Benda ini sebenarnya mengandung darah klan demon poniks. Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia merasakan perubahan darah naga poniks di tubuhnya. Tetapi kemudian sebuah tekanan yang tak dapat dikendalikan oleh Xiaoyan tiba-tiba saja tersapu keluar dari tubuhnya. Di sisi lain,
Fang Qian tersenyum setelah menunjukkan bentuk demon Phoenix perak di depannya. Segera dia perlahan melanjutkan. Misteri jari bulu Phoenix terletak pada bawah setelah seseorang mencapai kesuksesan. Seseorang dapat menggunakan keterampilan bertarung ini untuk memadatkan bayangan virtual demon Phoenix. Meskipun itu bukan tubuh nyata, kekuatannya juga tidak kalah dari apa yang kamu lihat, ucap Fang Qian. Namun tepat saat suaranya jatuh, demon Phoenix yang meraung ke langit itu tiba-tiba berubah menjadi bulu perak, kemudian jatuh di atas gulungan itu. Kemunculan pemandangan ini sontak saja membuat wajah semua orang yang hadir tercengang. Bahkan ekspresi di wajah tua Fang Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Apa yang terjadi? Alis Fang Qian gemetar hebat saat berseru heran. Pada saat yang sama, di dalam ruang VIP, ekspresi Xiaoyan juga tak kuasa menahan rasa malu. Ia juga mengerti dalam hatinya bahwa apa yang disebut jari bulu Phoenix hanyalah teknik Dou yang dikembangkan dengan mengandalkan bulu demon Phoenix. Namun apa yang terjadi saat ini membuatnya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kepalanya menyamping, pura-pura tidak ada apa-apa dan untuk sementara mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Semua orang di tempat pelelangan tercengang saat melihat apa yang terjadi di panggung pelelangan. Beberapa saat yang lalu, benda ini meletus dengan aura kuat yang membuat sebagian besar orang yang hadir tergerak. Namun itu hanya beberapa tarikan napas sebelum demon Phoenix itu hancur. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang menunjukkan ekspresi curiga. Mungkinkah harta karun itu yang disebut teknik Douglas D adalah penampakan ini? Pada saat ini, bahkan ada cukup banyak orang di tempat pelelangan yang awalnya berencana untuk menawar, menarik niat mereka dengan wajah suram. Mata mereka menunjukkan ekspresi curiga saat melihat Fang Qian. Jika barang lelang pertama saja palsu, orang-orang yang hadir tidak akan bisa lagi merasa yakin mengenai barang lelang berikutnya. Dong Chon yang berdiri di tepi tempat pelelangan juga sedikit mengernyit saat menghadapi perubahan tak terduga di tempat pelelangan. Hatinya terasa sedikit gelisah. Satu kesalahan saja sudah cukup untuk menyebabkan seluruh lelang mereka terbakar habis. Pada saat yang sama, beberapa elit Dodi di dalam beberapa ruang pribadi juga mengungkapkan berbagai ekspresi. Beberapa tersenyum, beberapa terkejut, dan beberapa curiga. Singkatnya, perubahan tak terduga yang terjadi di tempat pelelangan saat ini membuat semua orang merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Xiaoyan secara alami dapat melihat dengan jelas situasi di dunia luar melalui tirai cahaya di depannya. Termasuk Fang Qian yang berdiri di panggung lelang dengan wajah tertegun dan malu. Xiaoyan juga dapat melihat semuanya. Melihat suasana di tempat pelelangan menjadi agak tertekan karena dirinya, Xiaoyan merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Ia mengerutkan keningnya erat-erat dan dengan cepat memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, semua yang ada di depannya menjadi seperti ini karena dia. Jika dia terus diam, masalah ini pada akhirnya akan menjadi penalu di hati Xiaoyan. Terlepas dari apakah orang lain mengetahuinya atau tidak. Jika dia tidak mampu menyelesaikan masalah ini, kemungkinan besar hal itu akan mempengaruhi latihannya di masa mendatang. Maafkan aku. Baru saja aku tertarik dan menggunakan kekuatan spiritualku untuk menyelidiki demon Phoenix. Namun aku tidak menyangka benda itu ternyata tidak mampu menahan penyelidikanku sehingga menjadi seperti ini. Jika aku telah mengganggu semua orang, tolong jangan dimasukkan ke hati. Paling-paling aku bersedia melepaskan teknik Dou ini. Tiba-tiba sebuah suara yang dipenuhi rasa malu bergema di seluruh tempat pelelangan dan bergema di telinga semua orang. Mendengar ini, wajah semua orang langsung menunjukkan ekspresi aneh. Mereka melihat ke arah suara itu, tetapi yang bisa mereka lihat hanyalah langit kosong di atas kepala mereka. Pada saat yang sama, para Dodi elit di panggung lelang dan beberapa Dodi di ruang VIP langsung mengalihkan pandangan mereka ke ruang VIP tempat Xiaoyan berada. Meskipun orang lain tidak dapat melihatnya, mereka tahu bahwa suara itu telah dikirim dari tempat ini. Mendengar kata-kata ini, ekspresi ragu tanpa sadar melintas di wajah beberapa elit Dodi di ruang VIP. Mereka segera tertawa dingin dan terus terdiam. Adapun Fang Qian yang saat ini berada di panggung batu, ada pandangan terima kasih di mata tuannya yang keruh. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi sebagai manajer rumah lelang, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ada beberapa formasi khusus di sekitar panggung lelang. Formasi ini mampu memblokir semua persepsi spiritual di bawah alkemis peringkat 4. Sayangnya meskipun Xiaoyan adalah seorang alkemis tingkat 3, kekuatan spiritualnya tidak cukup untuk melewati formasi tersebut. Bahkan lebih mustahil baginya untuk tidak terdeteksi oleh para elit Dodi ini. Oleh karena itu Fang Qian tahu bahwa kata-katanya ini disengaja. Akan tetapi meskipun kata-katanya disengaja,
Akan lebih baik jika dia dapat menggunakannya untuk membantu mereka keluar dari kesulitan mereka dalam situasi saat ini. Tidak heran, jadi tuanlah yang menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki. Fang Qian menangkupkan kedua tangannya ke arah ruang VIP tempat Xiaoyan berada. Dia jelas mengerti dalam hatinya, tetapi wajahnya dipenuhi rasa terima kasih saat dia berbicara sambil tersenyum. Begitu kata-kata Fang Qian diucapkan, semua orang yang hadir segera mengalihkan pandangan mereka ke arah ruang VIP tempat Xiaoyan berada. Mata semua orang dipenuhi dengan keraguan. Mereka juga sangat ingin tahu tentang tuan yang disebutkan Fang Qian. Saat berikutnya ruang kosong di luar ruang VIP itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Tak lama kemudian seorang pemuda berjubah hitam perlahan muncul di depan mata semua orang. Begitu mereka melihat Xiaoyan, semua orang di tempat pelelangan langsung gempar. Baru kemudian mereka bereaksi. Orang yang dapat membuat Fang Qian begitu hormat ternyata alkemis tingkat 3 ini. Namun ketika semua orang tersadar dan mengingat kata-kata yang diucapkan Xiaoyan sebelumnya, banyak mata seperti serigala langsung menatap gulungan teknik Do pada pilar kristal di depan Fang Qian. Perlu diketahui bahwa teknik Do ini adalah sesuatu yang bahkan akan diminati oleh alkemis tingkat 3. Dari titik ini saja, sudah cukup untuk membuktikan bahwa teknik Do ini tidak murah. Sekarang setelah Xiaoyan mengambil inisiatif untuk melepaskannya, bukankah ini membantu yang lain yang hadir? Tentu saja jika mereka tahu bahwa kata-kata tadi diucapkan secara sengaja oleh Xiaoyan, tidak diketahui ekspresi menarik seperti apa yang akan muncul di wajah mereka. Dalam sekejap mata, begitu banyak orang menatapnya dengan cara seperti itu. Bahkan dengan kekuatan mental Fang Qian, alisnya tidak bisa menahan diri untuk berkedut. Setelah itu dia sekali lagi menggunakan tatapan penuh terima kasih untuk melihat sosok Xiaoyan. Di tepi panggung pelelangan, Dong Chuan juga menatap sosok Xiaoyan dan diam-diam berterima kasih di dalam hatinya. Suasana di tempat pelelangan yang tadinya sunyi karena kejadian tak terduga sebelumnya langsung diselesaikan oleh kata-kata Xiaoyan. Semua orang di tempat pelelangan mengalihkan pandangan mereka ke arah Fang Qian. Fang Qian belum menyatakan tawaran awalnya, tetapi suara penawaran sudah naik dan turun berulang kali. Adegan ini juga menyebabkan wajah tua Fang Qian sekali lagi menampakkan ekspresi terkejut. Namun dibandingkan sebelumnya, ekspresi wajahnya saat ini jelas jauh lebih santai. Di dalam ruang VIP, Xiaoyan menyaksikan pemandangan yang saat ini ditampilkan di tempat pelelangan. Emosi dalam hatinya juga berangsur-angsur menghilang. Seolah-olah batu yang menghalangi hatinya telah hancur berkeping-keping. Semuanya, tempat pelelangan sudah diatur sedemikian rupa. Semua yang duduk harap jangan ribut. Selanjutnya, barang lelang pertama kita akan resmi dilelang. Jari bulu Phoenix, keterampilan bertarung kelas D. Kurasa semua orang baru saja melihat nilainya. Harga awal lelang adalah 1.300.000 koin roh. Setiap tawaran tidak boleh lebih rendah dari 50.000 koin roh. Akan ada batas maksimal 8 juta koin roh. Jika ada yang menawar harga ini terlebih dahulu, jari bulu Phoenix ini akan menjadi milik orang itu terlepas dari siapapun yang menawar harga lebih tinggi nanti. Semua orang, jangan lewatkan kesempatan ini. Kata-kata ini keluar dari mulut Fang Qian, bergema di samping telinga setiap orang yang hadir. Selain itu nadanya cerdik, dan ia menggunakan beberapa taktik untuk segera membangkitkan suasana di tempat pelelangan. Semuanya, silakan, ucap Fang Qian.